Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan Allah kepada kita selaku hambanya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, baiklah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab fikih madzhabul arba'ah, fikih 4 mazhab, melanjutkan bacaan kita, yaitu masih membicarakan tentang anwa at-tahir ghair at-tahur, macam-macam tentang air yang suci dan air yang suci akan tetapi tidak mensucikan, Nah, di sini selanjutnya Al-Imam Al-Malikiyah, Imam Malik akan memberikan beberapa ketentuan tentang bagaimana air tersebut akan menjadi air yang tahir ghair mutahhir, air yang suci akan tetapi tidak mensucikan, Nah, apa penjelasan Imam Malik di sini? Kata beliau Al-Malikiyah, qalu, para pengikut Imam Malik juga mereka berkata, taslubu tuhuriyatil ma wa yusiru tahiran faqat bisalasati umurin. Hilangnya air yang suci mensucikan, yang menjadi air suci saja, itu harus memenuhi 3 perkara, kata Imam Malik. Jadi air yang tadinya suci mensucikan, dia akan berubah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu ada beberapa syarat, kata Imam Malik. Nah, apa saja syaratnya? Kita lihat di sini. Ahaduha, yang pertama, an yakhtalita bil ma'i syai'in tahirin,
ya, fayataghayyar bihi ahadu awsafihi as-salasah. Ya. Yang pertama adalah air itu ya bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Jadi benda yang tercampur kepada air yang suci dan mensucikan tadi adalah benda yang suci juga. Ya, bukan tercampur dengan benda yang najis. Ya, atau sesuatu yang najis. Kalau udah kecampur sama sesuatu yang najis, nah itu lain lagi. Pasti dikatakan airnya itu adalah air mutanajis. Ya. Nah, di sini syarat yang pertama ya yang dikatakan oleh Imam Malik air yang bercampur itu adalah ya dengan sesuatu yang apa ya? Yang suci juga. Ya. Akan tetapi ya meskipun dia tercampur dengan sesuatu yang suci, fayataghayyar bihi ahadu awsafi as-salasah. Ya, dia bisa atau akan merubah ya salah satu dari sifat-sifat yang ada. Ya, apa yang akan berubah? Bisa jadi berubah berupa ta'muhu, ya, rasanya. Yang kedua adalah aulaunuhu, warnanya, ya, atau yang ketiga aurihuhu, baunya. Ya. Jadi ada benda kan, ya, benda baik itu benda cair, ya, dia kecampur ya dengan air yang suci mensucikan, ya. Tapi benda yang suci ini bisa merubah warna, bisa merubah rasa, bisa merubah bau. Nah, ini meskipun dia kecampur dengan air itu tadi, dengan benda yang suci, airnya ini kedudukannya berubah menjadi air yang suci, tapi tidak mensucikan. Ya, itu. Meskipun salah satu ya cuma berubah baunya saja, yang warna sama rasanya enggak, ya, atau yang berubah cuma rasanya doang, warna sama baunya enggak, ya. Nah, ini tetap ya dikatakan air ini menjadi air yang apa? Ya, tahir ghair mutahhir. Air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Ya, ingat syaratnya ya, benda yang kecampur ame air tadi benda yang suci juga. Ya, kalau benda yang najis sudah jelas. Ya, itu akan merubah apa? Bukan saja air yang ma'un tahir ghair mutahhir, tapi akan berubah menjadi ma'un mutanajjisun. Ya, air yang apa? Yang sudah terkena najis, ya, itu. Walau kana dzalika rihu ghair zahir bil ma, ya, sekalipun ya bau yang ada itu tidak nampak, ya, bau yang ada itu pada air itu tidak nampak, ghair zahir bil ma, artinya enggak kelihatan di air, ya, itu. Nah, meskipun tidak nampak tapi ada baunya, ya, itu udah akan merubah apa? Kedudukan air itu. Ya kan? Ya, kalau air jelas dia berubah warna, ya, ada baunya, itu udah pasti tuh. Berarti itu air yang nanti airnya ya bukan saja air ma'mun tahir ghair mutahhir, tapi juga bisa dipastikan kalau udah ada bau-bau yang seperti itu bukan lagi air yang suci tapi tidak mensucikan, tapi airnya bisa dikatakan air yang najis. Ya, kenapa? Karena di situ ada mudaratnya, ya, ada bahayanya. Ya, saat kita menggunakan air contohnya, ya, untuk kita berwudu, pas kita mau kumur, airnya bau banget gitu. Ya, baunya kita pikir ini bau bisa membahayakan kesehatan kita. Ya, saat kita berkumur atau saat kita istinjar masukkan air ke dalam hidung, ya, kalau itu membahayakan, ya, itu jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Ya, meskipun airnya itu tetap apa? Suci tapi tidak mensucikan, ya, itu. Baik. Wa innama yaslubu at-tahuriyah bi syartin, ya. Dan yang menjadikan ya hilangnya kesucian air tersebut, ya, ada dua syarat. Apa yang pertama? Al-awwal an yakuna dzalika syai' laisa laziman lil ma'. Ya, tuh.
benda yang tercampur dengan air ya, yang suci dan mensucikan tadi ya, bukan sesuatu benda yang biasa untuk dicampur dengan air. Artinya benda-benda yang memang jarang-jarang lah ya, apa namanya ya, kita campur ya dengan air. Ya ada kan kita mau wudhu gitu kan contohnya, masa air wudhu kita campur dengan kecap kan nggak mungkin ya, atau kita pakaiin saus kan nggak mungkin ya, atau pakaiin cuka kan nggak mungkin ya kan. Itu kalau kita pakaiin pewarna seperti pasta ya atau yang lainnya jadi kata apa air PK ya kan berubah warnanya itu. Kalau itu kan biasa ya. Nah ini ada air yang biasa kita pakai wudhu, tapi apa ya kita campur dengan sesuatu yang jarang-jarang kita campur dengan air itu untuk kita wudhu ya. Nah jelas contohnya ini. Bal yufarikuhu fil ghalib al-awqat ya, akan tetapi ya benda yang kecampur dengan air yang suci dan mensucikan tadi itu apa? Yufariku ya fi ghalibil awqat, itu bisa apa ya? Dipisahkan ya, bisa diapain? Dipisah ya, atau bisa kata dengan dibuangin ya, kalau memang itu kecampur dengan benda-benda yang apa ya? Yang najis, yang suci, tapi yang kecampur itu bisa diapain? Dipisah ataupun dibuangin ya. Kalau dia kecampur ya, kemudian tidak bisa dipisahkan atau adanya kesulitan, ini nanti beda lagi hukumnya ya. Ada kan benda ya kecampur sama air, itu kalau udah kecampur susah untuk dipisahin ya. Namanya kalau udah campur air pasti kan apa? Langsung menyatu kan begitu ya. Nah kalau kondisi seperti ini nanti hukumnya beda lagi ya. Baik. Yang kedua, an la yakuna min ajza'il ardi ya. Nah benda ya yang kecampur dengan air yang suci tadi itu bukan sesuatu yang berasal dari tanah ya, bukan benda-benda yang terbuat atau berasal dari tanah ya. Kenapa? Karena kalau air kecampur sama tanah itu meskipun dia berubah warna tidak akan merubah kedudukan air, tetap dia menjadi air yang suci dan mensucikan ya kan. Kenapa? Karena tanah itu asluhu ya, aslinya atau asalnya adalah sesuatu yang suci ya. Nggak bisa tuh apa namanya kita katakan tanah itu tanah yang najis, kecuali kalau memang nampak kelihatan ada najis, itu lain lagi ya. Tapi kebiasaan yang ada ketika kita melihat ya tumpukan debu ataupun tanah yang banyak ya, dan kita nggak bisa melihat apakah ada najis atau tidak, itu ketika dia bercampur dengan air yang suci dan mensucikan itu nggak akan merubah tetap ya, airnya tetap menjadi air yang suci dan mensucikan ya. Itu syaratnya bukan bercampur dengan sesuatu benda yang berasal atau dibuat dari tanah ya kan. Ya, kalau kita Pak naruh apa namanya air di kendi contohnya kan, itu kan kendi dari apa itu? Dari tanah ya kan. Ya meskipun ada bau kayak bau kendi nggak apa itu ya, nggak akan merubah kesucian air tersebut. Oh ini bau kendi nih, nggak boleh kita pakai wudhu. Kenapa? Air yang suci tapi nggak mensucikan, salah. Ya, kenapa? Karena airnya itu diletakkan pada suatu tempat yang mana tempat tersebut terbuat dari apa ya? Dari tanah. Ya, tadi kan dikatakan jangan sampai benda yang tercampur itu ya terbuat atau berasal dari apa? Tanah. Tuh ya. Baik. As-salis yang kedua syaratnya ya. An la yakuna minal asya' allati yadbagu biha al-ina ya, bukan juga ya air itu ya bercampur atau ditaruh di suatu tempat yang apa, yang sudah dibag itu artinya udah disamak ya, kayak kulit ya kan. Kulit tuh awalnya kan sesuatu yang najis ya, tapi ketika tuh kulit ya udah disamak ya, bukan samak arti ikan, bukan ya. Samak itu ibaratnya diapain ya? Dibersihin, disuciin, itu digosok-gosok biar bersih ya, sehingga najisnya hilang ya. Nah, kalau air taruh situ tuh meskipun ada apa namanya bau contohnya
ya, tapi ini kulitnya ini udah diapain? Udah disamak, ya. Ya kecampur jadi bau apa nih? Bau kulit dah. Ya, enggak masalah. Tapi syaratnya itu kulit udah diapain? Udah disamak. Ya. Tapi kalau belum disamak itu masih menjadi ya keraguan. Bahkan kita yakinkan itu masih ada najis, ya. Tapi kalau menyisain sama Pak, kita makan sop kambing kan, ya. Sop kambing kadang ada yang bau apa ya? Ada yang bau bandot gitu ya. Kalau orang Betawi bilang bau perengus, ya kan? Masa kita buang itu sop? Kita buang, bau bandot ini bau perengus, buang nggak? Jangan. Ya, kenapa? Karena kita yakin ini daging udah bersih. Ya, tapi memang karena ya ada sesuatu mungkin maaf ya, tuh orang motongnya kurang bagus, cara menyembelihnya. Ya, yang kedua mungkin nggak tahu caranya masak kambing yang benar. Tapi biasanya intinya di saat memotongnya itu kesalahannya. Ya, kalau orang yang ngerti, ya motong kambing yang benar itu, insya Allah kambing sebau apapun saat dimasak nggak akan bau. Ya, itu dari cara memotongnya itu. Ya, makanya jangan heran. Ya, ketika kita menyembelih kambing, maaf ya, kambing domba contohnya. Ya, kalau kita bilang kambing gembel, ya itu kan baunya tuh. Ya, kalau kita itu atau kambing bandot lah. Ya, kalau kita potong tersalah dikit aja, nah udah tuh. Ya, nanti di sate kayak, di sop kayak, atau di gulai kayak, atau di kambing guling kayak, ya itu tetap akan timbul rasa bau. Ya, tapi bau yang bukan berarti sesuatu yang haram, bukan. Ya, atau sesuatu yang najis, bukan. Tapi itu memang ya salah teori aja. Ya, salah teori saat penyembelihannya itu, ya, itu. Baik. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi an la yakuna minal asya' allati yu'assiru al-ihtiraz minha. Ya, benda yang kecampur dengan air yang suci dan mensucikan tadi bukan benda yang susah untuk dibuangin. Ya, bukan benda yang sulit untuk dipisah atau dibuangin saat dia bercampur. Ya, kalau dia yang gampang dibuangin, ya, nah itu berarti apa ya? Bisa akan berubah dari apa ya? Dari air yang suci mensucikan menjadi air yang apa? Suci tapi tidak mensucikan. Tuh. Nah, 4 syarat ini kata Imam Malik harus ada. Ya, itu kalau memang air itu akan dikatakan airnya apa? Tahirun ghair mutahhir. Airnya yang suci dan juga apa? Mensucikan, ya. Nah, sini contohnya disebutkan. Minha, contohnya, ya, contohnya adalah apa? Rausul masyiyah. Ya, rausul masyiyah. Kalau rausul masyiyah ini ibaratnya adalah ya kotoran atau debu jalanan. Ya. Pak, kita emang bisa misahin debu jalanan itu mana najis mana enggak? Ya, kayak saya naik motor nih, Pak. Maaf ya. Saya enggak tahu nih. Ya, baju saya kena najis apa enggak debunya? Ya kan? Tahu enggak kita? Enggak tahu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu kita kena najis, ya kita nggak boleh pakai buat sholat dong. Ya, berarti saya habis pakai gamis nih, mau sholat saya buka dulu ganti yang lain, kan nggak mungkin. Ya, itu. Kenapa? Karena yang namanya debu, ya, itu asalnya adalah sesuatu yang apa? Suci, bersih. Ya, karena kan itu namanya tuh debu, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, kayak sekarang saya pakai baju putih nih. Kelihatannya putih, tapi banyak debunya enggak? Banyak sebenarnya. Ya, banyak kotoran di sini nih. Cuma kotoran bukan, insya Allah bukan kotoran yang najis. Ya, sama ibaratnya kita, Pak. Ya, kita udah menyatakan diri kita, gue udah nggak punya dosa nih. Ya, udah banyak amal gini. Nggak boleh kita. Ya, ibarat kata sehebat apapun amal kita, perbuatan kita itu pasti ada apa ya? Ada dosa. Ya. Baju putih kelihatannya putih, Pak, tapi harus diapain?
cucilah. Masa saya pakai seminggu ganti-ganti nih? Gatal, nggak mungkin. Ustaz bajunya masih putih, ya putih emang warnanya putih, ya. Tapi kita nggak tahu kenapa ada debu-debu yang harus kita apain? Kita bersihkan dengan cara dicuci baju kita, tuh, ya. Jadi, ya kalau memang itu sesuatu yang kotoran berupa debu jalanan, ya, yang nggak kelihatan dan memang susah kita untuk menentukan itu najis atau tidaknya, ya. Nah ini nggak bisa, ya, gitu. Baik. Fa innaha, ya, walau ikhtalatat bi ba'dil miyah allati yashrabu minha walakin zalika la yu'assiru al-ihtiraz anhu, ya. Seandainya, ya, air itu, ya, bercampur dengan sesuatu yang ya, yang debu jalanan tadi, ya. Air itu untuk kita minum, contohnya, ya, untuk kita kita minum, ya. Nah, saat kita gunakan untuk minum, ya, kita tahu zalika la yu'assir al-ihtiraz anhu, ya. Ini enggak bisa kita kita susah memang untuk kita pisahin, ya. Masa kita pilihin debu atau kalau kelihatan, ya, atau kita ambil mikroskop, ya, kita lihat, debunya banyak kelihatan atau enggak mungkin, ya. Kenapa? Karena kan kalau debu yang nampak oke lah, ya, tapi debu yang kecil yang tidak bisa langsung dilihat oleh kasat mata kita, itu menandakan debu itu tidak akan menjadi atau merubah kesucian, ya, atau merubah, ya, air itu dari air yang suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Tetap kondisi air itu menjadi air suci dan mensucikan. Kenapa? Ya, itu tidak sulit tidak sulit untuk dipisahkan, itu, ya. Itu yang pertama contohnya. Wa minha, ya, dukhonul syai'in muhtarik, ya. Dukhon ini syai'in muhtarik, air yang kecampur sama debu sisa bakaran, debu dari hasil pembakaran. Contohnya, ya, air mau kita pakai wudu, kecampur sama debu bekas rokok, kan muhtarik gitu kan, ya kan? Itu boleh nggak kita pakai wudu? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, ya, boleh. Meskipun ada baunya, ya, karena dia adalah sesuatu yang suci, ya. Kecuali kalau tadi itu, ya, dia itu jelas-jelas bercampur dengan sesuatu yang ya, yang bukan yang suci, itu sudah jelas, ya. Tapi kalau bercampurnya dengan sesuatu yang suci, tetap dia itu hanya merubah dari air yang suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, gitu. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, wa minha waraqus syajar, ya, daun, ya, daun-daunan idza kana qariban min bi'rin, ya. Daunan itu atau pohon itu, ya, kebetulan memang dekat dengan dekat sumur, ya. Jadi kalau daun itu, ya, jatuh ke tempat air yang biasa kita pakai untuk wudu, ya, itu enggak mengapa. Kenapa? Karena tidak akan merubah kesucian air itu. Kenapa? Karena memang posisi pohon itu ada tumbuhnya dekat dekat sumur. Masa kita tebang pohon? Sang sayang kan begitu. Apalagi pundu dan sang sayang kan. Udah nungguin tahunan pas berbuah kita tebang, nggak mungkin, ya. Nah, kalau ada daunan itu atau yang kering ataupun yang basah atau bunga-bunganya jatuh, ya, ke kolam yang tempat kita wudu itu nggak apa-apa, ya, tidak akan merubah kedudukan air itu dari suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Tetap air itu suci dan mensucikan. Tuh contoh yang kedua, yang ketiga, ya. Yang keempat, wa minha, ya, as-samaku idza mata fi ma'in aw turiha fihi,
ya. Ikan yang mati, ya, ada ikan mati kan ya. Itu ikan kalau dia mati kan jadi bangkai, ya. Bangkai ikan boleh dimakan nggak? Boleh, ya. Kalau dia jatuh tuh ikan meskipun udah mati ke tempat kolom biasa kita pakai wudhu, nggak apa-apa, nggak berubah. Ya, kenapa? Karena ikan itu bangkainya aja apa ya? Boleh dimakan. Tapi jangan diartiin bangkai itu yang udah bau, Pak, ya. Ya, kalau ikan meskipun dia bangkai tapi udah bau jangan dimakan. Kenapa? Karena itu udah busuk namanya. Ya, bukan bangkai tapi busuk, ya. Itu membahayakan. Ya, kalau kita konsumsi atau kita makan. Tuh, ya. Nah, contoh 4 ini ya dari benda-benda ya yang apabila dia kecampur ya dengan air yang suci mensucikan, ya, ini tetap apa ya? Tidak akan merubah kedudukan. Yang pertama tadi itu benda itu yang kecampur bukan benda yang berasal dari tanah, ya. Yang kedua tadi ini bendanya apa ya? Bendanya itu memang benda yang habis di apa tuh? Samak, ya. Tuh, kulit habis disamak. Kemudian yang ketiga ini, contoh-contohnya adalah berupa apa? Daun pohon yang mana pohon itu ya letaknya dekat dengan sumur. Kemudian apa? Rausul masyiyah, ya, kotoran debu jalanan atau debu jalanan tuh. Ya, itu kan susah untuk diapain? Dipisah-pisahkan, ya. Nah, keempat ini merupakan apa? Syarat ya kalau air itu akan dijadikan air yang apa? Suci tapi tidak mensucikan, ya. Berarti boleh kita konsumsi, akan tetapi nggak boleh kita pakai untuk apa? Untuk berwudu, mandi ataupun mandi wajib. Buat adat boleh, tapi buat ibadat nggak boleh, ya. Itu ini hati-hati, ya. Ini menurut mazhab Imam Malik, ya, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i beda lagi, ya. Nanti kita lihat apa kata Imam Syafi'i mengenai apa nih? Mengenai air yang suci dan mensucikan, ya, menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Nah, selesai sudah, ya, apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Nah, sekarang kita akan melihat pendapat Asy-Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i. Seperti apa air itu akan menjadi berubah dari suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Qalu taslubu tahuriyatil ma, ya, wa yusiru tahiran faqat, ya. Hilangnya kesucian air itu dan menjadi air yang suci saja idza khalata syai'un tahir. Sama nih, apabila air itu bercampur dengan sesuatu yang apa ya? Yang suci juga. Tapi nanti syaratnya beda nih, pasti beda, ya, dengan pendapat Imam Malik, ya. Bi arba'ati syurut, ya, ada 4 syaratnya juga. Yang pertama, an yakuna dzalika tahir al-mukhalid mimma yustaghna al-ma'hu, ya, sesuatu yang suci tadi yang bercampur dengan air yang suci mensucikan adalah sesuatu yang apa? Ma yustaghna al-ma'hu, tidak akan mengurangi apa? Ya, kedudukan air tersebut. Artinya apa ya? Jadi kalau benda itu ya dia kecampur nih air yang suci mensucikan tadi bercampur dengan benda yang suci dan benda yang kecampur dengan benda suci tadi itu tidak akan mengurangi kedudukan air yang apa? Yang suci dan mensucikan tadi. Seperti air kalau dia kecampur dengan apa ya? Sabun. Ya kan? Air sabun boleh nggak kita pakai? Boleh. Itu yang kemarin. Kenapa? Karena ya sabun itu memang ya sesuatu yang apa ya? Ya, yang biasa kita pakai. Ya, yang biasa apa? Digunakan dan tercampur dengan air. Meskipun ada baunya, ya, kata Imam Syafi'i ini tidak akan merubah kedudukan air tersebut. Nanti ada penjelasannya, ya. Falau taghayyara bisababi idhafati ma ilaihi, ya, apabila dia berubah disebabkan karena bercampurnya dengan air tadi, ya, la artinya apa? La baqa'a lahu illa bihi,
tidak akan tetap ya atau tidak akan berubah air itu kecuali dengan tercampurnya benda yang suci tadi. Artinya tidak akan mengurangi ya kedudukan ya air yang suci dan mensucikan tadi. Tuh ya. Au taghayyara bisababi mahallihi alladhi naba'a minhu ya, atau terjadinya perubahan ya, atau perubahannya ini disebabkan apa ya, alladzi naba'a minhu ya, sesuatu yang apa ya, kalau kita naba'a minhu itu seperti kita apa ya, ada mata air ya, mata air kita nemuin, lalu kita apa istilahnya itu, kita congkel ya, congkel itu mata air itu berubah apa ya, warnanya. Kenapa dia berubah? Karena dengan sebab kita mencongkel tuh sesuatu yang ada di mana? Di mata air tadi. Berarti gini Pak, ini ada mata air kecil segini dah. Ya, diameter mungkin ya 20 kali 20 cm contohnya tuh. Ya, nah di tengah-tengah mata air ini kayak semacam ada ya apa namanya tuh? Tonjolan batu ya ataupun tanah ya. Maaf kita iseng, kita pahat dikit-dikit tuh. Ya, itu air tahu berubah, ya berubah. Di mana berubah? Saat kita mau pakai untuk wudu, ya. Nah perubahan yang terjadi ini tidak akan merubah kedudukan air tadi dari suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak akan merubah. Ya, kenapa? Karena di sini kata Imam Syafi'i, tempat yang diolah tadi itu atau yang dipahat tadi itu memang aslinya adalah air yang apa ya? Yang suci dan mensucikan ya. Jadi kan air mata air itu Pak ya, apapun yang terjadi ya itu tidak akan bisa merubah kedudukan air itu ya. Kenapa? Karena airnya terus-menerus apa? Keluar, ngalir ya, kecuali pada tempat-tempat yang tertentu beda ya. Contohnya nih, kita ngalirin air kemana ya, air mata air kita langsung alirin ke kolam ya. Nah meskipun air yang ada di kolam itu berasal dari air mata air, ketika terjadi perubahan karena bercampur dengan sesuatu, itu yang dihitung yang di kolamnya, bukan yang keluar dari mata airnya itu ya. Nah yang berubah air itu air yang di mana? Yang di kolam atau yang di baknya itu, bukan lantaran karena air mata airnya ya. Jadi jangan salah ya, kalau air itu udah jatuh ke kolam atau ke bak, yang dihitung yang ada di baknya itu atau di kolamnya itu, yang ngalir nggak dihitung ya. Kenapa? Karena yang akan kita pakai yang ada di kolam. Lain halnya kalau kita pakai yang ada di mana, yang ada di aliran air yang kita alirkan ke kolam tadi, itu nggak masalah ya, meskipun dia berubah warnanya kayak ya atau apa kayak gitu ya, itu nggak akan jadi penghalang untuk kita gunakan untuk apa? Untuk kita berwudu ya. Sama Pak seperti air yang kita alirkan dari jet pump contohnya ya kan, itu kadang timbul bau apa? Bau besi ya, atau bau peralon contohnya ya. Itu ya, bau-bau itu tidak menjadikan apa? Kedudukan air yang suci mensucikan tadi itu menjadi air suci saja ya, tapi tetap kedudukannya masih menjadi apa? Tohirun mutahhir. Kenapa? Karena asal yang kita pakai airnya itu adalah air yang apa ya? Yang mengalir dari apa? Dari tanah, tapi kita pakai alat ya. Nah alatnya itu apa? Sulit kita pisahin dong ya kan, karena emang besi kadang bau terus ya, kecuali kalau bisa kita pisahin, itu lain lagi ya. Kalau baunya itu terus maaf ya, nah itu apa namanya, kita akan ya menemukan kesulitan yang luar biasa ya. Ini kita pisahin dulu nih airnya nih ya, baru kita pakai wudu, nggak bisa ya. Contohnya kalau kita pengen wudu Pak, itu air masih bau besi, kita tunda, tunggu dulu dah, diendapin dulu air ya biar bau besinya hilang. Nah ini jangan ya, itu bisa namanya kita akan ya waktu doyik, akan mempersempit waktu sholat kita, itu nggak boleh ya. Sementara air yang hanya sekedar bau besi atau bau peralon tadi
dia tidak akan merubah kedudukan air tersebut. Tetap airnya itu masih air yang suci dan mensucikan. Allahumma illa kecuali tadi air itu sudah kita letakkan di suatu bejana, ya, baik itu di ember atau di bak atau di kolam, ya, itu udah berubah kayak tadi tuh. Nah, ini yang nggak boleh kita pakai. Kenapa? Karena airnya tidak mengalir secara langsung. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah alaih, ya. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna at-taghyir mustayqinan. Ya. Kita harus yakin, ya, bercampurnya atau perubahan yang terjadi itu kita harus benar-benar yakin. Ya, yakin. Oh, ini air udah kecampur nih. Ya, kecampur sama sesuatu yang suci tapi udah berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Ya, itu harus kita jangan kita pakai untuk wudu. Kenapa? Karena kita harus yakin. Ya, kalau kita ragu, yang kita ambil yang mana? Kita ragu nih. Ini air tadi kayaknya bersih suci nih. Gue ragu tapinya. Ya, ragu pakai enggak pakai aja dah. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita yakin, ini air tadinya bening, sekarang kok berubah? Ah, ini udah apa nih? Udah berubah nih. Dia suci tapi tidak mensucikan, berarti nggak boleh kita pakai untuk wudu. Ya, jadi syarat yang kedua adalah harus yakin. Ya, tuh. Fa idza syakka fi taghyirihi fa innahu la yadur. Ya, apabila dia ragu terjadinya perubahan, ya, maka ya air itu apa? La yadur, tidak akan memberikan mudarat. Artinya boleh dipakai untuk apa? Untuk berwudu ataupun untuk mandi. Jadi syaratnya itu Pak yakin. Ya, makanya kita ngapa-ngapain itu harus yakin. Kalau kita yakin nih baju yang kita pakai bersih, udah jangan kita ragu, gue ngeri, jangan. Ya, kalau ada ngeri itu kita dibikin ragu sama setan. Ya, dibikin was-was. Ya, udah jangan lu pakai tuh baju lu tadi, lu kena apaan itu, jangan sholat, teraja sholat. Ya, lu jamaah aja, itu biasa tuh Pak. Ya, sering banget, apalagi jalan-jalan kemana tahu tuh. Ya, orang piknik atau jalan-jalan itu, aneh sholatnya tadi jamaah aja dah, tadi aneh ragu. Nah, sebenarnya bukan kita yang ragu, tapi kita dibikin ragu sama setan. Ya, dak mayari buka ilama layari buka Nabi, tinggalin sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya, kita harus yakin. Ngapa-ngapain kita harus yakin Pak. Ya, kalau kita ngapa-ngapain setengah-setengah, ragu-ragu, nggak bakal jadi. Ya, saya mau ngaji enggak ya. Ya, nah ini ngaji kagak, ntar hujan. Ngaji terhujan lagi nih. Ya, jangan, kita harus yakin. Ya, bismillah, tawakal, anda mau ngaji dah. Ya, masalah hujan ntar belakangan, urusan belakangan. Ya, alhamdulillah nggak hujan. Ya, tapi kalau dia nanya mulu, setan bilang lo mau ngaji, ntar hujan lo. Mau ngaji ntar ada bola lo. Ya, lo mau ngaji ntar ada tamu lo. Gitu kan bikin kita ragu coba. Ya, jadi kita kalau melakukan sesuatu itu harus apa ya? Yakin. Ya, yang menurut keyakinan kita. Ya, jangan kita nanya sama orang. Sesuatu Pak yang memberikan manfaat buat kita, nggak perlu nanya orang. Ya, kita mau ngaji nih, nanya tetangga dulu. Anda mau ngaji boleh gak ya? Kelamaan, buru habis pengajian. Ya, Pak, Anda mau ini nih, pengen ngaji ntar habis maghrib. Menurut ente gimana? Ya, menurut ente. Ya, kan Allah sudah bilang in ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kamu melakukan kebaikan itu kembali kepada siapa? Jadi kamu. Ya, kecuali kalau kita ngajak tuh bagus. Ya, ada orang tetangga, Pak, yuk kita ngaji yuk. Nah, kita nanya, Pak, Anda mau ngaji gimana menurut ente? Itu bukan pertanyaan itu. Ya, tapi apa? Keraguan. Tapi kita lontarkan kepada orang. Setan demen banget tuh, bagus lu nanya. Ya, gua kritikin orang tanya bilang jangan ngaji, ntar hujan. Dia nggak jadi ngaji, ya kan? Bilang jangan ngaji, ntar ada kita bola dikit lagi nih pertandingan MU lawan Manchester United, dia juga ya. Ya, itu Pak. Jadi jangan kita punya sifat apa ya? Ragu, ya. Dan dalam suatu hukum saja, kalau kita ragu Pak, nggak akan bisa terjadi, ya. Itu al-yakin la yuzalu bisyak. Ya, sesuatu yang kita yakini nggak akan hilang atau bisa
dihilangkan dengan adanya keraguan, ya. Itu tetap kita harus yakin. Baik, yang ketiga, an yakuna taghyir bisababi turab, ya. Perubahan yang terjadi disebabkan karena apa? Karena tanah, ya. Jadi kalau air itu ya berubah karena tanah, ya, dari dari yang bening putih tadi, ya, kalau dicampur sama tanah, Imam Syafi'i juga mengatakan nggak jadi masalah, tetap dia airnya suci dan mensucikan. Berarti ini ada kesamaan dengan pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik tadi, ya, hampir sama, ya. Tapi kalau Imam Malik tadi nggak ada yang namanya yakin, enggak. Ya, kalau Syafi'i ada tambahan yakin, ya, bukan ragu, ya. Jadi kalau kita ragu ngapa-ngapain nggak akan beres tuh, ya. Walau turiha fihi qasdan, ya, sekalipun ya kita melemparkan tanah tadi ke air yang suci mensucikan dengan cara sengaja, nggak akan masalah, ya, tidak akan merubah kesucian air tersebut, ya. Aku sengaja gue lemparin air di kolam berubah jadi kayak apa itu? Kayak butek contohnya, ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tanah aslinya adalah suci, kecuali kalau kita lemparin kotoran binatang, ya. Ada tai sapi sekumpul gitu lemparin kolam gitu. Nah, ini nggak boleh. Itu udah jelas karena kotoran sapi itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Nggak bisa kita akan merubah suatu hukum yang sudah pasti ketentuannya, ya, yang diatur dalam dalam kitab fikih, ya, itu. Jadi apapun Pak, ya, yang kita yakini itu, ya, itu menjadi pegangan kita, ya. Jangan kita dibikin was-was, ya. Kalau kita dibikin was-was itu kan, itu biasanya siapa sih yang godaan kita? Setan, ya. Kita baca An-Nas, kita lihat coba, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat was-was di dalam hati manusia itu, ya. Siapa itu yang kerjaan gitu? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia, ya. Jadi jangan heran Pak, kalau kita mau bikin suatu kebaikan, ngelakuin kebaikan, ada aja orang yang bikin kita ragu, ada nggak? Ada, banyak, ya. Jangan heran, ya. Kenapa? Memang ada sekelompok manusia itu yang seperti setan, ya. Dia kerjaannya memang, tapi setan dalam bentuk menjelma menjadi manusia, ya. Tuh. Tapi manusia bisa menjelma setan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Setan bisa menjelma manusia, tapi manusia nggak bisa menjelma setan. Tapi sifatnya bisa, ya. Itu hebatnya setan tuh Pak, ya. Itu. Baiklah, saya kira cukup dulu, ya, tentang 3 syarat yang diberikan oleh Imam Syafi'i, ya, agar air itu akan tetap menjadi air yang suci mensucikan, ya. Itu sama, bedanya cuma satu tadi. Kalau Imam Malik tidak ada yakin, tapi kalau Imam Syafi'i ada apa? Ada yakin, ya. Kalau kita nggak yakin, berarti itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau kita yakin, tetap nggak akan merubah dari suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Boleh. Banyak pertanyaan yang baru sekarang di